Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul tentang penulisan pesan rutin dan positif. Yang pertama itu strategi permintaan rutin. Dalam kebanyakan kasus kita harus rutin membuat permintaan pesan dan mengharap kita melakukannya sendiri. Yang kedua, nyatakan permintaan, yaitu kita harus menempatkan permintaan awal terlebih dahulu, menyiapkan pokok permasalahannya. Yang selanjutnya itu jelaskan permintaan, yaitu kita harus menjelaskan secara lancar dan logis pidato yang kita bawakan atau ajukan pertanyaan yang bisa dijawab secara logis dan benar. Yang selanjutnya, tutup permintaan harus mencakup tentang informasi untuk dihubungi atau permintaan pembaca. Yang selanjutnya itu ringkasan diskusi dengan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyatakan meminta tindakan kasus dengan penutup yang sopan. Yang selanjutnya itu contoh umum permintaan rutin itu sebagai pesan rutin akan kita tulis kemungkinan besar terbagi dalam beberapa kategori utama. Yang pertama itu meminta informasi dan tindakan, yang kedua rekomendasi dan membuat klaim, serta permintaan penyesuaian. Yang selanjutnya yaitu informasi atau tindakan. Ketika kita perlu mengetahui sesuatu untuk mendapatkan pendapat dari seseorang atau untuk meminta tindakan, bertanya, intinya itu kita meminta permintaan sederhana mungkin. Contohnya itu apa yang kita ketahui tentang apa yang pembaca lakukan. Untuk selanjutnya itu rekomendasi. Kita merelakan nama seseorang sebagai referensi, meminta izin untuk melakukannya. Karena rekomendasi dan referensi bersifat rutin, atur pernyataan Anda menggunakan pendekatan langsung. Selanjutnya klaim atau penyesuaian. Jika kita tidak puas dengan produk atau layanan perusahaan, kita dapat memilih untuk mengajukan klaim atau keluhan resmi, atau meminta penyesuaian atau penyelesaian klaim. Yang selanjutnya itu ringkasan diskusi, yaitu mencakup beberapa elemen. Yang pertama yaitu meminta informasi dan tindakan, meminta rekomendasi, membuat klaim, dan meminta penyesuaian. Dan demikianlah pembahasan tentang apa yang kita tentang contoh umum permintaan rutin. Yang selanjutnya itu strategi pesan rutin dan positif, seperti yang akan kita mengajukan banyak permintaan informasi dan tindakan seperti karir kita juga akan menggapai permintaan serupa dari orang lain. Yang selanjutnya itu tujuan pesan. Yang pertama itu komunikasi, jawaban semua pertanyaan, berikan detailnya, tindakan kasus yang baik. Itu mengirimkan pengumuman rutin atau mengirimkan pesan positif atau niat yang baik. Itu yang selanjutnya strategi pesan. Yang pertama ide utama, mendukung, dan penutup. Itu yang ide pendukung itu jernih dan ringkas, mendukung itu detail dan nada, penutup terima kasih dan menindaklanjuti. Dan gunakan pesan kita untuk menjelaskan maksud kita secara lengkap sehingga audiens tidak mengalami kebingungan atau keraguan.
Yang selanjutnya itu ringkasan diskusi dalam mencakup unsur-unsur, dimulai dengan ide utama, memberikan detail dan penjelasan yang diperlukan, diakhiri dengan penutup yang sopan. Demikianlah pembahasan kita tentang strategi rutinitas dan positif. Itu contohnya itu sebagai pesan rutin positif terbagi dalam 6 kategori utama, itu jawab atas permintaan, informasi dan tindakan, memberikan klaim dan permintaan, penyesuaian, rekomendasi, pesan, informasi, pengumuman, kabar baik, pesan baik dan lainnya. Tindakan atau informasi yaitu mengingatkan, ramah, menyeluruh, jawab semua pertanyaan. Tindakan, kesan yang baik, dorongan penjualan di masa depan. Klaim atau penyesuaian, menafsirkan kebijakan, tentu kesalahan. Itu perusahaan yang dikelola dengan baik pun bisa melakukan kesalahan, mulai dari penagihan yang salah kepada pelanggan hingga mengirim produk yang tidak berfungsi dengan baik. Perusahaan yang salah mengakui klaim atau keluhan, bersimpati dengan pelanggan, bertanggung jawab atas hasilnya, menjelaskan rencana tindakan. Kita berusahalah untuk memperbaiki hubungan. Sebelum kita memberikan tanggapan jika perusahaan kita salah, pastikan kita mengetahui kebijakan perusahaan kita dalam kasus yang bahkan mungkin menentukan langkah hukum dan keuangan tertentu. Pelanggan yang salah yaitu tolak kirim atau kabulkan klaimnya. Yang tolak kirim itu biaya penyesuaian, biaya bisnis. Yang kabulkan atau klaim itu mencegah kesalahan, mempertahankan pelanggan. Kita harus mengkomunikasikan mengenai suatu klaim adalah masalah yang rumit ketika pelanggan jelas bersalah. Pihak ketiga yang salah yaitu satu itu menilai situasi, menawarkan solusi dan mempermainkan. Jangan perusahaan kita maupun pelanggan kita tidak bersalah. Tidak ada saran umum yang berlaku untuk setiap kasus yang melibatkan pihak ketiga. Rekomendasi calon, objektif, hubungan bukti, pertandingan, evaluasi. Jika kita memutuskan suatu penulis surat rekomendasi atau menanggapi permintaan informasi tentang seorang kandidat pekerjaan, tujuan kita adalah meyakinkan pembaca bahwa orang yang direkomendasikan memiliki karakteristik yang diperlukan untuk pekerjaan. Informasi rutin yaitu pembaruan status, kebijakan, prosedur. Umumkan kabar baik. Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik, perusahaan yang cerdas menyadari bahwa menyebarkan berita tentang perkembangan positif adalah hal yang paling baik. Rilis berita yang efektif yaitu mengumumkan kabar baik, seringkali dikomunikasi dalam siaran pers yang juga dikenal sebagai siaran pers, yaitu dokumen kasus yang digunakan untuk berbagai informasi relevan dan media berita. Rilis berita yang efektif itu hilangnya kekacauan verbal, buatlah spesifik mungkin, hindari pengucapan salam pada diri sendiri, ikuti standar industri yang diterima. Rilis media itu hanya ditujukan untuk anggota media berita, dibuat sedemikian rupa. Mengumumkan niat baik yaitu bisnis harus ditulis dengan tujuan pembinaan hubungan positif, namun beberapa pesan ditulis secara khusus untuk membangun nilai niat baik. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.